unik gitu. Saya pernah pacaran orang Jepang. Saya pernah pacaran orang Spanish. A black lady juga pernah. African American juga African pernah. American, right? I went. Saya pernah sama bule blonde banget gitu kan ya. Pernah. Of course orang Indonesia. Indonesia itu diidamkan. Animo besar untuk masuk Indonesia. Kenapa? Halo semua, perkenalkan gue Vero, Executive Director dari Pijar Foundation. Jadi ini adalah yayasan yang mencoba untuk mengkatalisasi banyak hal, dari mulai hal-hal terkait Future Planet dan juga Future Talent. Hari ini senang banget nih, kita kedatangan tamu yang istimewa. Thank you banget Pak, Thank Pak you. Arsyad Rashid. Aduh, jangan pakai Pak lah. Bro, nah, apapun yang penting lebih mudah. Lebih muda. Pak Arsyad nih kelihatan sebenarnya umurnya 50-ish, but you look like 40. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, awet muda ya Pak ya. Awet. Apa namanya, at the end, right? I said, kita mesti punya spirit, always a young spirit. Katakan. Apalagi sekarang semuanya millennials. Bagaimana kalau kita nggak being and understanding perspektif millennials untuk bisa bicara dan ngobrol sama millennials, gitu. Ya, utamanya anak-anak saya. Pak Arsyad ini kan very well known ya teman-teman ya. I believe if you Google him, bakal ngeliat banyak banget informasi tentang Pak Arsyad. Tapi boleh nggak diperkenalkan Arsyad Rashid versi apa yang orang nggak tahu? Asik. Mungkin satu ya, mungkin I never share this. It's about actually what I love, right? I love people. Makanya kalau biasa tuh orang namanya birds watching gitu kan, burung terbang gitu. I do people's watching. Mungkin dibilang gila kali gitu kan ya. But I love people, right? So I do watch people. Jadi kalaupun ngopi, ngapa-ngapain, karena saya cuma ngopi nih, misalnya di satu tempat duduk ngopi, yang saya lihat orang, saya liatin aja, menarik buat saya. I look how they behave, bicaranya gimana, omongannya apa, dan saya selalu ngebayangin, which is actually my perspective, karena saya merasa gini, selalu saya, if I want to do anything ya, saya ngeliat tuh orang itu dari perspektifnya orang itu. Jadi saya selalu ngebayangin kalau ngeliatin, ini orang gimana ya? Oh, video kehidupannya gimana ya? Apa ya? I always itu tadi berimajinasi dalam konteks itu. Jadi that's maybe it is people watching, and that actually help me juga kalau lagi bicara atau membuat suatu keputusan. Saya selalu melihat bukan pada diri saya dulu, tapi terhadap perspektif orang tersebut. Jangan begitu kita bisa berkomunikasi. Because I have kan kalau setiap audiens itu harus beda-beda. Jadi kalau kita bisa menempatkan diri kita seperti kita menempatkan diri orang tersebut, komunikasi dan pengertiannya, then we understand. Kenapa? Perspektifnya dia mengatakan hal itu bagaimana ya? Insya Allah saya nggak pengen ada musuh di dunia ini, karena buat saya tadi setiap orang hanya memiliki perspektif yang berbeda-beda. Jadi dengan demikian kita harus bisa mengerti perspektif orang itu apa, kenapa keputusannya demikian, kenapa dia melakukan hal itu. Itu karena perspektif kehidupannya dia berbeda-beda. Jadi keputusan, karena dibilang gini, misalnya saya bilang, paling gampang gini, kalau saya buang sesuatu gitu ya, buang barang, lempar barang, atau barang jatuh lah gitu ya, ada berempat nih di situ. Berempat itu menarik loh menurut saya. Satu ada yang diem, ngeliatin aja. Ada yang satu lagi bilang, jatuh gitu. Ada yang satu lagi nggak ngomong, ambil itu barang, nih Pak. You see, from one egg, yang awalnya mungkin saya berpikir normalnya saya ada barang jatuh, saya ambilin buat orang itu. Tapi ternyata itu bukan normal loh, itu normal untuk saya. That's what normal for me. And normality is beda-beda ternyata. Tadi as simple as that, yang satu diem aja, lihat itu barang jatuh. Yang satu cuma bilang itu barang jatuh. Yang ketiga barang itu diambilin, Pak ini barang. So maybe it's a simple exercise, tapi that shows bahwa perspektif manusia, setiap orang itu berbeda-beda. So in order for you to make a decision dalam hal tertentu,
itu harus dilihat dari perspektif orang-orang itu dan kenapa. Kalau nggak bisa kita mempunyai frekuensi yang sama. Itu mungkin. Dan mungkin saya akan mulai dengan 50 tahun sebelum hari ini. Oke. Arsyad Rashid versi mungkin berapa? 2 tahun, 2 years old How ya? old am I? 3 years old berarti ya. I'm 2 years old. What is your first memory of your childhood, Pak? From your parents especially, the value that they teach you. The first thing, kalau first thing yang saya ingat karena ibu saya selalu bilang, Cat, tahu nggak kamu tuh saya menyusui kamu, katanya itu paling lama dia bilang. Sampai udah berapa, 2 tahun apa gitu kan kayak itu I wouldn't remember, right? So she's the one who tell me, but that become my memory. Wow. Terus tapi gini yang kalau saya ingat selalu tuh masa kecil kata-kata ibu saya bilang waktu masih kecil dibilang harus dewasa gitu kan. Jadi memang kalau saya lihat ini my memory is always looking back and looking at my dad and my mom gitu. Apa sih yang mereka tuturkan pada saya. Waktu itu ibu saya bilang, oke, belajar ngaji ya kan, supaya ini belajar suruh belajar piano gitu kan, suruh belajar. Kok gue bilang semua dipelajarin, tapi akhirnya suruh ngelukis. Gitu. Saya bilang apa ini? Tapi akhirnya mungkin at the end, then I find out, you have to try everything in life. Maybe some you like, some you don't like. Then that's where you know yourself. Karena orang menutup dirinya tanpa membuka dirinya apa yang dia inginkan. So you just try, gitu kan. Oh ini gitu kan. Nah itu yang saya dapat dari ibu saya. Yang larinya juga kepada ayah. Kalau ayah tentara, karena tentara, ya kan, disiplin, pak, musik, gitu kan. Nah itu disiplin. Tapi lebih lanjut lagi yang saya memori saya terhadap ayah saya selalu itu manusia. My dad keep talking to me about people. Harus bagaimana mencintai manusia, bagaimana anak buah itu karena ayah itu udah sampai ya udah akhirnya kan jadi perwira lah ya tentara. He keep saying bahwa dan di situ juga I learn a lot about Pancasila sebetulnya karena ayah saya ini kan Pancasila cerita kejadian dulu bagaimana ini dia bilang dulu zaman perang ini gitu kan. I was like wow gitu, that actually deep into my ini gitu. Terus di sisi masa kecil saya yang saya juga selalu ingat adalah karena gini ya, let me tell you a bit story of my life, right? Ayah dari Sumatera Selatan, dari Rasuan, dari Komering namanya. Orang tuanya semua dari sana, ujungnya gimana nggak tahu ya ke atasnya, tapi ayah saya dari situ, ibu saya Sunda, gitu kan. Nah, ibu saya sendiri unik gitu. Ibu saya ayahnya ibu itu orang Cina, dari Cina. Ibunya orang Bogor. Ya, mereka menikah dapat ibu saya. So dengan waktu itu kalau bicara keluarga, kasus mau lebaran apa gitu, gue tuh beda-beda nih, pakaian juga beda-beda gitu kan, makanan beda gitu kan. Yang ini ada pempek ya kan, di sini kan apa namanya sayur asem gitu kan, di sini ada makanan, tapi kan pakaian juga kalau Palembang merah waktu itu gitu. Tapi yang interesting adalah bahwa ini datang dari Sumatera, ibu saya dari Sundanya, karena ada kakek saya yang ibu dari China ini ada juga yang dari situ. Jadi saya lihat different agama, different apa namanya etnis, different suku gitu ya. Tapi semuanya kayaknya harmonis. Ya. Dan ayah saya selalu bicara tentang Pancasila, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika kan. Itu tuh is in me gitu. Jadi I live in ini. Jadi kalau dibilang ingat apa, saya ingat that harmony. Itu yang jadi mimpi saya juga. Saya melihat bangsa ini gitu. Bahwa we have to live together. Bagaimana kita menghormati satu sama lain. Tadi yang saya bicara perspektif awal itu juga kan,
Kalau kita menghormati orang itu, kita harus mengerti perspektif orang itu. Dengan itu kita bisa menghormati. Kadang, nah di sisi inilah yang menjadi mungkin juga kalau ngomong tadi nilai-nilai ataupun yang saya ingat waktu masa kecil, yaitu omongan saya ayah. Jadi disiplin, harus sukses, manusia nih orang mesti ini diperhatikan segala macam. Ibu saya bicara tadi, ayo nggak boleh kecil, dewasa, terus melihat keadaan di situ. Jadi those things shape my life, mungkin ya, kehidupan saya. Ya itu mungkin kalau dibilang the memory of my childhood, right? Tapi akhir itu kan, kalau boleh cerita dikit after that kan, waktu umur 9 to 10 years old, saya dipanggil sama ibu ayah. Oh, kalau mau ngomong nakalnya juga nggak? Terus ayah sama ibu panggil, bang, kamu mesti sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di Singapura. Terus saya kaget juga kan, saya lagi sekolah ini. Tapi then they tell me the stories bahwa ini penting, gini. Akhirnya saya pindah ke Singapura. Seperti itu. Umur saya hampir 10 tahun. Saya tinggal di keluarga Arab pada waktu itu. Itu yang saya cerita bahwa itu kita tinggal di Cawang, punya tetangga orang Arab, dia punya saudara di Singapura. Ayo bilang udah tinggal di situ aja, dititipin. Jadi punya kamar satu, ada yang one bed, so I slept there. Tapi kan I'm alone gitu. Yeah. I was scared. I remember ruangan sendiri, bukan negara sendiri, bahasa Inggris belum asik gitu Lancar. kan. Belum lancar belum ini kan. Tapi I thought, balik kepada yang ayah, ibu harus dewasa ini. Masa sih gue nggak bisa? Gitu. Dan di sana juga membentuk kehidupan saya. Kenapa? Itu saya lulus SD di sana, terus juga SMP di sana di Singapura. Itu interesting kan, tentang Singapura. Nah ini yang juga saya dulu ya. Nah akhirnya sekarang saya bilang, aduh benar juga Singapura kali ya. Dulu tuh di Singapura ada namanya campaign courteous, ramah kan. Dalam hati gue, lu ngapain belajar ramah gitu kan. Di Indonesia kita ramah-ramah semua gitu kan. Udah default. Ya. Tapi akhirnya saya merasa, wow, we took it for granted. Value kita di Indonesia. Karena diajarin courteous itu salah. Nah di sana ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina, agama yang bermacam-macam gitu kan. Itu mulai terekspos kayak kan, yang wow, beda nih makanannya, beda. Makanan Melayu, makanan Cina gitu kan. Di sekolah tuh kan beda-beda gitu. Terus mereka ngomongnya, yang ngomong Cina, yang ngomong Melayu, ini ngomong India gitu kan. Although English is, but that's how see people, right? Nah, selesai, udah mau SMP gitu, udah SMP kelas berapa? 3. Panggil lagi sama ayah sama ibu. Lagi liburan, bilang, it's time kamu mesti sekolah lagi, pindah. Kamu mesti mengenalkan yang dunia lebih luas lagi. Terus ayah bilang, iya udah, kamu ke kedutaan, kamu cari itu sekolah. Disuruhlah saya cari sekolah SMA di Amerika. Karena nah itu juga menjadi ini yang menjadi kebawaan saya. Ayah saya itu yang bilang, Mas dan Ibu ya, masalah pendidikan. Kalau pendidikan, ibu kata-kata kepala dibikin kaki dibikin kepala katanya. Kalau untuk itu, pokoknya kamu mesti ini. Ibu sama ayah cari uang. Yang penting kamu bisa sekolah yang bagus, pendidikan. Nah dari situ, saya disuruh cari sekolah. Akhirnya to make the story short, ayah saya tunjuk ini nih. Ayah saya milih. Nah, kenapa Pak? Kenapa ya? Saya panggil ayah dan ibu atau bunda dan ayah. Ya, ini bagus karena ini bekas sekolah militer. Cuma itu aja, bias juga ya. Biasa cuma itu aja pikirannya dia. Ayolah, ayah, ya udah kamu ini, kamu apply. Udah. Nah, masuklah. Akhirnya saya diterima di sana. Pindahlah saya ke sana diantar sama ibu. Masukin asrama. So I live in asrama di sana. Selesaiin samanya SMPN. That's part of. Jadi it's part of going. Nah di Amerika lain lagi nih sekolah di asrama kan. Ada bule. Bule macam-macam. Ada yang datang. Dulu pikiran bule satu. Bener, saya nggak terlalu ini.
Yang ini ngomong Spanish, yang ini ngomong ini, beda-beda nih bos, gue bilang. Ya kan? Sampai di situ juga for the first time I know namanya Jewish. Iya. Gitu. Ada Jewish nih, ya kan? So I see a different one. Terus ada yang aneh satu. Saya punya teman satu. Orang Arab nih. Bentuknya katanya Persian gitu lah, Persian guy. Yang tanya gini, assalamualaikum dong ngomong dong. Yeah. Oh, dia diam kan. Terus, I'm sorry, I thought you are from the Middle East, I thought you're Persian gitu kan. Ternyata? Dia bilang, yeah, I'm from Persian, I'm from Iran, Persia, dia bilang gitu. Yeah, I know what you're saying, and I can ask you, wassalamualaikum, you say. But you know that I'm not Muslim. Oh ya? Yeah, I'm Iranian, dia bilang dari Iran. But I'm Jewish. Gak pernah pikir di Iran ada orang Jewish. Dari sini kita belajar nggak bisa ngelihat dari covernya aja. Yeah, kan? So, wow. So I learned a lot juga kan dari tadi. Karena I love them, I start, wah ini begini kulturnya, ini begini. Gitu. Beda-beda. And for me saya menyukainya. Menyukai maksudnya interesting to see a different ini gitu ya. Tradisi orang bagaimana melakukan gitu kan ya. Sesuatu hal atau dia lagi mau merayakan ulang tahun aja deh. Beda-beda gitu. Cara di rumahnya orang ini, di rumah orang. Jadi that richness enrich my ya itu akhirnya saya appreciate sekali bahwa kita punya kunci values Indonesia yang saya until today that's my passion lah. Bhinneka Tunggal Ika. Garuda dipegangin gitu kan sama Garudanya gitu. Jadi our founding fathers itu udah jelas. Remember, inget ya, ini tuh pegang terus. Dan kenapa? Ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Perbedaan itu adalah kekuatan. Ya kan? Yang mana tadi kita nggak boleh ngeliatnya tadi perspektif orang beda-beda aja. Tapi kalau disatukan itu become kekuatan gitu. So that become the central values yang akhirnya saya ke dalam passion saya karena saya lihat dari manusia-manusia yang ada gitu. Dan kita udah bicara Bhinneka Tunggal Ika sejak ratusan tahun yang lalu. Yes. Dan kalau kita belajar manajemen Barat, mereka baru ngomong diversity and inclusion baru sekarang. Yes. Ini kalau ingat ini saya ingat satu story ini. Waktu itu ada seorang sekarang jadi kalau dibilang salah satu calon tuh katanya leaders of national leaders lah. Dia dulu rektor. Terus saya diundang datang ke waktu itu melakukan penyampaian, ya kan? Menyampaikan apa sih kayak speech lah ya, bikin remarks gitu kan di salah satu universitas. Terus bahas waktu ngomongnya dia pengen saya ngomong CSR waktu itu. Terus abis itu saya bilang wah ngomong apa nih CSR gitu kan. Don't worry tak kirimin mas, aku kirimin buku-buku gitu. Dikirimin lah aku buku-buku CSR tuh, kirimin buku CSR. Terus gue lihat, gue baca. Terus gue lagi mikir mau apa, ngomong ini. Habis gitu, akhirnya saya bilang, kok kenapa gue belajar sama buku dari Amerika, dari Eropa, padahal kan kita ada value gotong royong ya. CSR itu kan adalah bagian menurut saya value-nya fondasi itu gotong royong. Saling membantu. So CSR, berarti kita nggak usah belajar dong. Akhirnya to be very frank, bukunya gue pulangin semua. I say thank you mas, gitu kan. Nggak perlu lagi mas, nggak apa-apa simpen dulu aja dia bilang. Sampai nanti setelah itu baru kasih. Nggak. I decided not to use it, not to use them the books. So waktu pasti saya ngomong bahwa mengenai CSR tadi, karena tadi balik-baliknya, I think they have to learn Barat mengenai tadi kan over the years mengenai CSR, corporate social responsibility kan. Tapi di kita is already within us as our values. Cuman kadang-kadang tadi yang unfortunately bagaimana membuat kita berpegangan terhadap hal itu. So just talking about my life a little bit. Sekarang yang agak asik nih, Arsyad Muda. Nah, kan dari itu. Is there any story you can tell us about your love life? Waktu muda gimana sih Pak? Bapak ini kan gantengnya masih sisa nih, masih ada kelihatan nih, ya kan? Mudanya pasti makin jadi lagi dong. Nah, boleh diceritain nggak mudanya Arsyad dan mungkin lebih kayak pelajarannya apa Pak dari your love life? Udah pasti patah hati, ya kan? Kalau patah hati itu
sakit banget tuh. Sini tuh gitu. Dia juga sakit dan tapi itu proses dalam, karena katanya gini, kalau tidak merasai tidak mengetahui, so you have to feel it. Nah, jadi kalau boleh ngomong itu pacaran itu kalau bicara ini, nah interestingnya kan kalau di sana kan pacaran karena saya tinggal di Amerika, ada orang bule, ada orang hitam, ada orang ini, jadi macam-macam nih cewek-ceweknya juga. Pilihan banyak ya. Pilihan banyak kan, and it's interesting, right? And because I love people, right? So it's interesting. Jadi unik gitu. Saya pernah pacaran sama orang Jepang. Saya pernah pacaran sama orang Spanish. A black lady juga pernah. African American, right? I went. Saya pernah sama bule blonde banget gitu kan ya. Pernah. Of course orang Indonesia. Tapi di situ kan, then I learned gitu ya, juga gitu. Interesting. Tapi ternyata tata caranya juga ya, semuanya boleh beda culture-nya, tapi satu sih, ya kan, wanita is wanita, pria is pria, and bagaimana to align kita berdua. Yang over the years saya nggak pernah mikir apa, kok saya kan nggak main hantem aja gitu ya, wah ini jalan sama ini, jalan sama ini gitu, nyobain kan, pacaran sama ini. Nah tapi yang saya dapat dari sisi itu adalah bahwa tadi lagi mempelajari lagi seorang wanita. Ternyata saya realize satu hal waktu masih muda ini nih, setelah udah pacaran saya bilang, saya merasa saya seorang laki-laki nih, mungkin yang lain silakan marah deh ya sama gue. I think woman is stronger than man. Why? This is me ya. Maybe in general lah, jangan dibilang ini ntar gue I'm not trying to tapi saya bilang gila. Dia tuh kalau dedikasi, komitmen, I think gila. Mohon maaf banyak ya, kebanyakan yang terjadi adalah if you look at it, hubungan perempuan dan wanita, laki dan perempuan. Banyak yang selingkuh itu laki-laki dibanding yang perempuan. Karena apa? Komitmennya top. Gitu. Nah ini jadi dengan itu di situ saya mengatakan bahwa you cannot have laki-laki itu lebih hebat daripada wanita. We are equals. That's where I get that. Dalam proses belajar pacaran tadi. Jadi aneh juga kan, dapat gituan akhirnya dari pacaran. Kenapa? Ku sakit, dia enggak loh, dia masih bisa tenang. Ini apa nggak tahu di belakang gua dia ini. Tapi kau bilang wow gitu. Dan maturity-nya lebih cepat dibanding pria. So pacaran tadi learning itu. Gitu. Nyambung juga, bahaya juga nih Pak Arsyad yang muda. Yakin gue. Pak, kita moving ke yang hari ini. Bapak hari ini Kadin B20. Kemarin juga kita lihat Bapak baru pulang dari Swiss ya. Yeah. Nah, kira-kira apa Pak yang bisa diceritakan ke kita take away dari kunjungan ke Swiss kemarin? Okay. Kenapa itu penting buat kita Pak? Not specific Swiss ya, tapi semua yang kita jalanin. Gini pertama gini. Alhamdulillah saya jadi ketum Kadin. Bahwa ini baru almost 1 year. 1 tahun saya jadi ketua Kadin. Saya melihat bahwa kalau kita bicara Kadin, kita bicara ekonomi, kita bicara karena saya gini kan, setiap orang juga ingin berjuang. Ya, makanya saya juga bilang pengusaha itu jadi pejuang. Ada lagunya Pak Sukamdhani dulu salah satu our founders di dalam Kadin juga sampai bikin lagu tuh, lagu Kadin yang mengatakan bahwa pengusaha itu pejuang. Gitu. So jadi kita harus bagian dari ini karena di sisi saya mengatakan bahwa sekarang ini kita lagi perang di Kadin. Kita lagi perang. Ada 2 perang. Perang melawan pandemi, perang ekonomi. Dan dua-duanya kita harus menang dengan cara bergotong royong. Oke. Karena gini, kenapa saya mengatakan ini perang? Supaya kita bisa bersatu. Nanti saya akan relate terhadap kenapa saya merasa harus pergi, kenapa jalan itu semua. Karena saya merasa kalau perang orang semua serius. Ini serius loh.
kita harus bersatu loh. Waktu kita kayak 1945 kita menang kemerdekaan, ada gambar bambu runcing. Bukan bambu runcing yang membuat kita menang, tapi persatuan kesatuan kita yang membuat kita menang. Dan kita harus sadari bahwa sekarang itu dua perang pandemi yang kita hampir menang, tapi ini masih ada jangan sampai ada pandemi lainnya sama kayak ekonomi. Nah, sekarang sedang ada perang ekonomi. Nah, untuk perang ekonomi, the troops is kita nih. Pengusaha ini adalah tentaranya. Dari pengusaha besar sampai pengusaha mikro, semua ini adalah tentaranya. Oke, apa? Kita nggak boleh kalah sama negara lain. Oke, untuk itu kita harus kasih tahu apa yang kita punya. Dengan cara perang ekonomi dong. Kita datang ke Amerika, kita datang ke Kanada, kita ke Eropa, kita datang ke Davos, ke World Economic Forum, pertemuan di sana. Kita ke Swiss, di sana kan Swiss itu. Terus kita ke Jerman, kita ke Belgium, kita semua tuh negara Eropa. Ya, baru kemarin saya Singapura. Pertama, kita mesti menjelaskan tentang Indonesia. Kenapa? We take it for granted bahwa seakan-akan semua orang di dunia ini tahu Indonesia. No. Orang lebih kenal Bali dibanding orang kenal Indonesia. Nah, sekarang we need to first kita mesti introduce Indonesia. Nah, ini apa yang saya bawa nih, kenapa? Kita harus membuat yang namanya kebanggaan dengan Indonesia. Saya setuju dengan Pak Jokowi mengatakan kita harus pakai produk Indonesia. Tapi my opinion nih ya adalah pertama kita harus bangga menjadi orang Indonesia dulu. Kalau kita bangga menjadi orang Indonesia, kita akan bangga untuk menggunakan produk Indonesia dan kita akan melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Nah, jadi yang kita ini kan bangga dulu. Nah, bangga kita harus jelaskan kebanggaan kita. Indonesia itu 270 juta orang. Indonesia itu punya resources yang semua ada di sini. Anda mau bicara electric vehicles, Anda mau bicara inovasi apa, mungkin ya, semua itu you can maybe innovate. We can also have innovate karena our 270 juta, our demography of young people is a lot. Tetapi kita juga punya mineral, segala macam mineral. You can think about any technology, tapi mau bikin baterai, almost 40% of our nickels di Indonesia. Mau bikin lighter cars, the bauxite is in Indonesia untuk jadi aluminium dan lain-lain. You want to do something? We have rare earth in Indonesia. Mau bikin solar panel, we have silicon sands di Indonesia. Mau apa itu? We have copper di Indonesia. We have gold di Indonesia. Bayangin, our human resources and how our resource, ya, and our human itu kaya kita dengan manusia. Nah, kita harus jelasin nih. Karena orang nggak ngerti, menurut saya. Yang tahu ya bagus, tapi ya paling dikit kalau saya ngomong lagi lebih banyak orang tahu. So first thing first, what was the message? What is Indonesia? And then yang kedua kita bilang, Indonesia is a new Indonesia, saya kata. Oke, gimana tuh? A new Indonesia, saya bilang dalam perspektif ini ada Indonesia Incorporated sekarang. Karena ini bahasanya bahasa ekonomi, bahasa dunia usaha. Is Indonesian Indonesian Incorporated, di mana pemerintah dan swasta duduk bersama. The public and the private sectors are sitting down together. So I tell them, we went to Glasgow. We make a commitment of net zero 2060 Indonesia. Komitmen itu datang bukan hanya dari pemerintah, tapi datang juga dari swasta. Kita duduk bersama dan mengatakan, this is our commitment together. So it's a new Indonesia. And sekarang saya bilang, the best ini kita nih yang ngomong tentang investasi dan juga dagang dengan Indonesia. Kenapa? Karena kami pengusahanya. Kami bisa tahu yang jelek dan baik, saya ngomong apa adanya. Iya kan? Dan kita ngerti our frequency sama. Gitu kan. Nah, jadi yang kedua tadi tentang Indonesianya dan jelaskan bahwa this is Indonesia, di mana is Indonesia Incorporated, dan kita bilang lagi lebih lanjut lagi. Do you know ada omnibus law, gitu kan? Undang-undang Cipta Kerja. Kita pikir orang tahu, nggak jauh juga. Ini masalah kita sih sebetulnya. We cannot promote ourselves. Malu. Ini kita harus rubah. We have to hold the world bahwa ini ada Cipta Kerja. Jangan kita, karena kebanyakan ya, kita promosi di Indonesia doang. Tapi orang-orang nggak ngerti ini omnibus law ini apa. Padahal target marketnya juga salah satunya PMA. Nah, dengan begitu kita kan jelasin ini omnibus law gini, ini cutting down all the red tapes. Ini kita ingin supaya mudah
investasi, ease of doing business. Kita juga pengen pengusaha-pengusaha Indonesia lebih banyak lagi UMKM-nya. Kita pengen ini supaya ini, terus kita jelasin juga kenapa ini, karena kita ingin membuat lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena ujung-ujungnya kita bilang kita mengurangi kemiskinan. That's our goal. Itu spirit daripada undang-undang kita. Kita we have to tell, ya kan? Nah, dari situ udah tentang New Indonesia, kita juga bercerita tentang B20. Do you know, gitu kan? G20 itu ini Indonesia is the presidente of this G20. Our President Joko Widodo is the president hari ini. Nah, apa sih G20? Karena nggak kita juga nih this 20 ekonomi apa yang di dunia yang besar dan segala macam. Plus saya bilang lagi bahwa untuk B20-nya Business 20 itu kita hadir. Nah, jadi kita juga sekalian di sana memberikan itu G20 bagaimana, B20 bagaimana, sekalian mengundang. Ayo teman-teman bisnis datang dong ke event nanti, ya kan? Sampai sekarang udah 2.400 participants untuk Business 20, yang 39% wanita, which is women leaders, right? Nah, Cool. Ini bilang, ini datang dong, ini ada gini. Selain itu kita ada side event nih, ada gini-gini, kita gini sebelum sampai sana gitu kan. Indonesia terbuka loh, di Bali loh. Penting gitu, itu penting tuh. Di Bali loh, so it's business and pleasure, right? Nah, tapi selain itu juga, kita juga voice out dengan keadaan Ukraine dan Rusia pada hari ini. Ya kan, banyak negara-negara berkembang G7 bilang, saya nggak mau deh duduk bersama-sama dengan semuanya itu. Sama Rusia lah gitu kan. Kita bilang enggak, bahwa kita ngomong sama bisnisnya, tolong dong kasih tahu sama leaders Anda. Ya. Ini juga saya ngomong dengan negara-negara G20 ataupun negara-negara di luar G20 karena mereka dari undang-undang juga datangnya. Tolong dong kasih tahu datang. Kenapa datang? Karena ini penting sekali G20 ini. Kenapa? Karena di G20 itulah duduk negara-negara yang berkembang, negara yang sudah berkembang dan yang sedang berkembang. Dan kita ini kan adalah leaders pertama sebagai presiden yang datang dari negara berkembang. Ya. Kita jelaskan mengenai bagaimana kita mengintroduksi UMKM dan segala macam. Tapi yang paling penting ini, saya bilang mengenai supply chain nih. Ini keadaan makanan nih. Apa yang terjadi sekarang ini dengan Ukraine? High inflation, high food cost, malahan lebih scarcity of food, kurang makanan. Ini dampaknya, bahaya. Coba lihat negara-negara. Lihat Egypt yang semuanya import gandum. Lihat negara Sri Lanka, lihat negara ini. Ini kalau nggak kita perhatikan, ini akan ribut. Akan ada social tension. If you ada social tension di dunia ini, apa yang terjadi di dunia ini? Mau perang kita. Is that what we want? So yang paling penting nih sekarang ngobrol. Kalau nggak ada komunikasi gimana kita bisa menyelesaikan? And then tolong put aside the ego of namanya politik, namanya bicara ini. Tapi kita harus balik-balik lagi itu masyarakatnya. Nah, the people that's more important. And we are talking that tadi itu G7 ini, G20 meetings ini very important for the G7 country sama yang ini karena ada yang dari Asia, dari Barat, Timur, semua ada di situ. Let's discuss it and beyond. Karena kita harus mencari solusi. Kalau enggak, Barat ini. Ya, so we talk about that. And then terakhir ngomong ke Kadin juga sekalian dong. Ini Kadin. Karena rupanya nggak banyak yang juga tahu Kadin tapi nggak ngerti posisi Kadin. Ya. Gimana Kadin lahir dari undang-undang, ada kita punya undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987, gitu. Kita lahir di situ, kita jelaskan bahwa semua perusahaan di Indonesia yang dimiliki oleh owned by the state companies ataupun private companies ataupun kooperasi, itu semua bagian daripada Kadin. Semua asosiasi yang berurusan dengan ekonomi, investment, trade, perdagangan ataupun industri itu juga adalah semua asosiasi di kita, gitu. Jadi, nah di situ, ini syaratnya. Ya ada Amerika nih ngomong. Saya datang ketemu US Trade sama US Commerce. Sedikit sharing ya. Gitu. Dibicarakan tentang Indo-Pacific Framework Partnership, baik. Ya saya tanya, what is it? You telling me to support you untuk bilang sama pemerintah untuk menandatangani itu, tapi saya nggak tahu, kita nggak tahu. You tell us what is it? Oh ya dia, ya point 1, 2, this 4 gini. Ya what is it?
Apa endingnya? Nggak bisa jawab. Dia bilang, ya kalau nggak gimana dong kita bisa bilang voice out to our government untuk tanda tangan tidak kalau kita nggak mengerti. So mungkin strategi Anda mesti beda loh sekarang. One is talking G to G, tapi bicara juga gitu kan ya. Jadi those are in, nah yang terakhir, last but not least yang kita bicarakan sama semuanya itu adalah balik lagi dong berdagang kita. UUD ujung-ujungnya duit. Karena bukan sesimpel itu, tapi kenapa? Kita perlu investasi membuat lapangan pekerjaan. Apalagi dengan high inflation dan sekarang ini, kita perlu dana masuk dan juga perdagangan. Ini harus masuk dana. Jadi kita bilang, Pak Presiden kita tuh orangnya action. Ya. Jadi yang G20, B20 yang sekarang ini beda nih, nggak kayak yang biasa. Ini bukan kita ngomong masalah policy doang. Kita bicara mengenai legacies. Kita bicara mengenai implementation. Kita bicara mengenai projects. Nah ini gue ada project nih. Semuanya ESG related. Impact ESG-nya gimana. Karena kan ada 3 agenda yang kita bawa oleh yang bersama G20 itu adalah, pertama adalah healthcare, ya kan, architecture for global healthcare. Yang kedua energy transition. Yang ketiga adalah digital economy transformation. Gitu. Nah, jadi ini dari sini ini ada proyek-proyek yang ditawarin sekarang. Nih kalau mau invest, ini hanya the glimpse. Tapi sekarang itu satu nih kita bilang. Kita Kadin sama Kementerian Investasi udah satu, sama Deplu juga. Bilang. Jadi nanti dubes-dubes itu akan menjadi bagian dari kita untuk yang memfollow up. Jadi jualan juga, investasi dan juga perdagangan. Karena penting sekali. Nah, sorry nih, kalau boleh saya sharing dikit my thinking gitu ya. Selain menjawab tadi kan around B20, G20 ininya. Ini yang saya mau nyuarakan sih sama teman-teman, sama semua bangsa ini. Setelah apa yang saya dapat dari pemutaran ini semua, ya, Indonesia itu diidamkan. Animo besar untuk masuk Indonesia. Kenapa? Pertama tadi Indonesia negara demokrasi, mungkin 3 terbesar di dunia. Ya. Indonesia komitmen terhadap sustainability itu tinggi, sudah clear. Hal-hal ini kan adalah ingredients untuk orang-orang masuk. Ya. Dan bagaimana ekonomi kita yang udah bagus sekarang ini. Tahun lalu 3% lebih, kuartal pertama itu 5% lebih growth. Jadi we are doing great nih. Ya. Uang akan masuk nih. We break last year kan, $60 billion, we break that. Tahun ini Pak Presiden minta $80 billion untuk investment. Trades kita break the record, ya kan. Jangan lupain komoditas dulu ya. Tapi yang kita lihat furniture misalnya, mebel kita, industri itu nggak pernah dalam sejarah mebel itu break the record, demand-nya tinggi. Kenapa? Karena perang Cina sama Amerika. So kita harus, kan kalau perang ini kan mesti pinter nih kita strateginya. Ini perang nih kita. Dapat udah peluang nggak datang 2 kali. Jadi perdagangan bagus, ya, investasi bagus. Nah, apa yang ada? Ini bersamaan ini ada tantangan dunia, inflasi tinggi, high energy cost, harga energi tinggi, harga pangan tinggi dan scarcity. Ini ada peluang, ada tantangan. Ini berat loh, nggak gampang. Oke. Tapi di sisi lain kita ada pesta demokrasi 2024. Ya kan? Nah, ngelihat ke belakang gitu ya. Terus kita lihat ke depan. Jangan sampai ribut dong. Jangan merasa orang takut dong. Kenapa? Rasa ketakutan itu, energi itu akan keluar. Investor dan pedagang kan takut. Lu bayangin sekarang kan ya, kalau udah mau investasi masuk begitu ya, orang mau masuk itu tahun 2022, 23, 24 masuknya nih. Dagangnya juga lagi naik nih. Peluang nggak datang 2 kali loh. You cannot manage peluang, nggak bisa. Nah, untuk itu kita mesti aman, kita mesti stabil. Jadi saya mengajak sih, ada lagi nih, kita harus mikir masyarakat bangsa ini. Jadi kalau boleh saya menyuarakan ke depan ini, pemilu 2024 dengan kata-kata moto
bertanding untuk bersanding. Cakep tuh. Kenapa? Kemarin Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo sudah memberi contoh demokrasi Indonesia. Apa? Akhirnya diundang masuk ke dalam pemerintahan. Akhirnya gotong royong membangun bangsa ini. Karena ujungnya itu kan. Benar nggak sih? Untuk masyarakat kita. Bagaimana kesejahteraan daripada masyarakat kita. Nah, kenapa enggak di depan nih, ya ini kan hanya bisa nyuarakan. Bertanding untuk bersanding. Dari awal sudah pastikan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang kalah masuk pemerintahan. Kenapa? We need all the people. Kita perlu leaders semuanya. Kita perlu membangun Indonesia dengan bergotong royong. Kita ingin kestabilan. Cukup dengan ribut-ribut. Jangan kita dipecah belah. Kita harus bersatu. Itu satu. Yang kedua, yang ini karena secara ekonomi buat si investor dan pedagang semuanya adalah penting juga masalah keberlanjutan. Ya. Jadi kita harus lihat kebijakan-kebijakan yang ada, ya, yang bagus jangan diganti, yang kurang ditambah. Karena keberlanjutan kebijakan penting sekali. Kalau nggak yang namanya pada pembeli dari luar, ya, ataupun investor itu akan bingung dan cabut. Ya. Jadi mungkin itu yang kedua, yang ketiga ya baliklah bottom line-nya kan kita semua ini di sini karena untuk bangsa ini itu masalahnya. Kuncinya apa sih? Kesejahteraan. Oke. Jadi mohon persatuan kesatuan kita bersama-sama untuk kita. Kita masuk segmen terakhir. Itu adalah future prediction. Ini dijawab dengan cepat, Pak. Oke. Jadi banyak pertanyaan, jawab cepat. Menurut Bapak seperti apa? Pertama, apa prediksi Bapak tentang mata uang digital dan kripto? Akan membaik karena at the end of the day kita nggak bisa lari daripada apa yang ada. Cuma hanya bagaimana memanagenya dengan baik. Jangan sampai ada yang hal-hal negatif ini yang terjadi sekarang ini itu karena lack of regulasi yang harus diperbaiki. Masa depan bisnis EV, menurut Bapak gimana? Jangan dipikirkan hanya satu-satunya jawaban itu electric vehicles, karena juga ada hydrogen. Jadi kita harus melihatnya dengan jeli bahwa teknologi akan berlanjut terus. Jangan dianggap bahwa that's the only technology. Masa depan dari pendidikan menurut Bapak bakal kayak gimana, Pak? Nah, kalau prediksi saya, kalau saya lebih mau membuat harapan buat saya. Saya pengen itu menjadi kunci pendidikan. Karena investasi pendidikan adalah investasi bangsa. Jadi saya berharap bahwa kalau bicara pendidikan nih, saya ingin, ini bukan mau ini, cuman I think kita harus relook again, revisit education system kita, pendidikan kita, yang dimana menurut saya sekarang kan dorongan Bapak ada vokasi nih, kan lagi dibikin ini. Menurut saya kita mesti contoh kayak Jerman, kayak Swiss, di sana saya banyak belajar dari mereka. Karena gini ya, apa yang dilakukan oleh Mas Dhani udah bagus, yang satunya dengan kampus Merdeka dan semuanya. Tapi we need to go down di sisi SMA, SMP. Ya. Kenapa? Karena pembangunan leadership itu terjadi dari SMP, SMA atas. Yang diperlukan skills. Ya. Dan I think we should revisit our pendidikan, bagaimana memasukkan namanya skills atau vokasi ini ke dalam pendidikan kita. Gitu. That's my. Kemudian menurut Bapak, transisi energi ideal versi Indonesia itu akan membawa kita ke keadaan yang seperti apa? Akan hebat, akan bagus. Saya percaya dengan itu. Karena kepada diri kita semua, we love nature. Orang Indonesia itu cinta dengan alam, cinta dengan ini, selalu berpikir itu. Tapi gini, jangan dipaksakan, ya, bahwa dari Eropa, dari manapun lah ya, dari Amerika, dari dunia lain atau negara lain, mengatakan mendikte kita ini caranya, enggak. Kita sudah komit terhadap 2060. Tapi cara menuju ke sana cara kita. Kenapa? Kondisi semua negara beda-beda. Kita akan utamakan rakyat kita, kesejahteraan dari rakyat kita, keadilan dari rakyat kita. Nah, karena gini mudahnya paling Indonesia. Kalau let's say one thing, access to listrik gitu.
di negara barat, di negara luar negara yang sudah berkembang gitu ya, akses to listrik udah gampang. Tapi di kita kan belum. You know. Jadi kita harus memperhatikan itu, affordability juga beda. Jadi ya itu kita harus punyanya roadmap sendiri, which is actually we are making that right now, bagian dari kontribusi kita, karena kita juga melihat bahwa setiap industri akan mempunyai cara yang berbeda-beda, dan makanya juga secara Kadin kita buat namanya Kadin Net Zero Hub, karena jangan sampai yang besar-besar aja, tapi gimana nih yang small medium enterprises. Nah itu saya ngomong juga di Eropa, saya bilang, you bikin namanya Green Deal untuk 2030 dari tidak harus yang green. Saya bilang, tapi di Indonesia ini UMKM gimana? You bantuin kita dong, gitu, ya kan? Dan itu kita punya Net Zero Hub ini untuk bantu SME kita di sini, tolong bantu kita supaya kita bisa mengajarkan teman-teman ini to be aware and also how to make the transition. Gitu. Terus terakhir adalah menurut Bapak di 30 tahun ke depan pastinya masyarakat berubah. Apa nilai-nilai yang akan berubah dan apa nilai-nilai yang akan tetap sama? Oke. Pertama, saya senang sekali sekarang ini Pak Jokowi sudah meletakkan yang namanya visi negara ini. Ya. Apa? Kita punya tujuan, ada goal, ada dream, ada mimpi. Pada 100 tahun Indonesia merdeka, which is 2045, right? That's about 25 years, 20 years from now. Itu kita menjadi 5 besar dunia. Checkpointnya 2030, kita ingin nomor 7 besar ekonomi besar di dunia. Ya, dengan of course kesejahteraan, keadilan yang harus diperhatikan. Nah, ini yang harus kita lihat menjadi poin bahwa kalau itu yang kita inginkan, ya kan, how do we get there? Your exact question. Coba tanya lagi kembali. 2-30 tahun apa lagi pemikiran nilai-nilai kan? Saya mengharapkan kalau nilai-nilai kebangsaan kita tidak boleh berubah. Malahan bukan dirubah, tapi harus disustain, dikuatkan. Bineka Tunggal Ika, gotong royong, ya kan? Bagaimana nilai budaya kita, kekuatan itu, kita punya kekuatan loh budaya-budaya kita itu. Ya. Itu nilai-nilai itu harus dipegang, harus malah disustain, dipupuki terus. Gitu. Jadi kalau bicara nilai, saya nggak mau nilai Indonesia berubah. I want nilai Indonesia berkelanjutan. Terakhir, pertanyaan terakhir adalah when you die, what do you want to leave to the next generation? What do you want to be remembered as? Yeah, this is where I am today. You know, yang membuat saya masuk ke jadi ketua umum Kadin. Nggak pernah saya nyangka saya jadi ketua umum Kadin. Tapi itulah yang saya pikirkan adalah ada manusia itu ada babak pertama kehidupan dan babak kedua kehidupan. Dalam babak kedua kehidupan ini is about giving back for me. Jadi giving back bagaimana sebesar-besarnya the most way I can effectively memberikan impact kepada bangsa ini. So saya kecil lah. Dalam masa ini Kadin ini. I'm trying to create impact. Jadi waktu saya meninggal, the only thing I want to wish for is si Arsad, dia menyentuh hati saya atau kehidupan saya. I will be very very happy. Kenapa? Kalau belum ada kata-kata itu berarti I fail memberikan sesuatu back to bangsa ini, to the nation. Yang tadi ruang kecil saya di Kadin ini. Gitu. That's it. Thank you, Pak. Thank you for being with us today. Terima kasih banget udah meluangkan waktunya hampir 1 jam. Buat teman-teman, kita akan banyak banget tamu yang inspiring dan juga akan ngasih kita live lessons. Tongkrongin terus YouTube dari Pijar Foundation dan juga kita banyak program juga. Thank you for supporting Pijar from day one, Pak. Salam sukses untuk Pijar. Thank you. Dan kita berdua semua itu kan bagian dari bangsa ini. We all trying to create impactful thing for the life of Indonesia. Jadi di sini gotong royong kita sama-sama. Thank you, Pak. All the best. Thank you, Pak. Sama-sama. Saya Vero, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.